Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 18 Juni 2022. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius, bab 6 ayat 24 sampai 34. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar, Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku terkasih, hari ini kita merasa bahwa COVID semakin berkurang. Bahkan orang mulai bebas melaksanakan aktivitasnya. Tapi kita tahu bahwa dampak COVID itu sungguh mengerikan. Banyak orang cemas, takut, khawatir, putus asa, bahkan depresi dalam hidupnya. Orang tidak berpikir jernih lagi bahwa dalam kesulitan dan kepahitan hidup, Allah kita selalu berpihak pada kita. Kalau orang itu sungguh percaya. Tapi sebagai manusia kita harus mengakui bahwa kecemasan, ketakutan, keputusasaan itu kadang-kala melupakan semuanya. Karena kita terlalu fokus dengan persoalan-persoalan itu. Sehingga kita tidak melihat bagaimana Allah hadir dalam setiap persoalan hidup kita. Kita sulit berpikir dengan baik. Karena hanya melihat situasi saat itu. Di mana kita mengalami sakit, mengalami segala persoalan dalam kehidupan kita. Dan kadang orang mengatakan hidup kok hanya seperti ini dan selesai. Saudara yang terkasih, perikop Injil hari ini menunjukkan pada kita akan keberpihakan Allah pada kita. Sebenarnya Allah selalu bersama dengan kita. Allah tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Berulang kali Yesus menasihati kita untuk tidak khawatir. Mengapa kalian khawatir? Itu pertanyaan Yesus pada kita semua. Jika Tuhan memelihara burung di udara, mungkinkah Dia tidak memelihara kita? Jika Dia mendandani bunga bakung sedemikian indah, mungkinkah Allah tidak mendandani kita? Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya yang sempurna ini. Karena kitalah ciptaan yang sangat istimewa di mata Tuhan. Serupa dengan Allah. Karena itu Dia pasti akan selalu menolong dan mendampingi, memberkati kehidupan kita. Karena itu
Kekhawatiran adalah sesuatu yang perlu kita hindari. Karena kita punya Allah yang selalu membantu. Ingat saudaraku terkasih, khawatir tidak akan menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Khawatir hanya akan menghabiskan energi kita, waktu kita, tenaga kita. Maka ada pepatah Jawa yang menarik bagi saya, Gusti Boten Sare. Artinya Tuhan akan selalu berpihak pada kita. Kuncinya adalah selalu punya pengharapan, selalu percaya, selalu berserah diri pada Tuhan. Bahwa Dia yang menghadirkan kita, Dia yang mengundang kita adalah Dia Allah yang setia. Allah yang akan senantiasa menjawab kesulitan kita dan menyempurnakan dengan cara Allah. Maka datanglah kepada Tuhan, persembahkanlah segala persoalan hidup kita kepada Tuhan, dan percaya Dia akan selalu membantu dan menolong kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam